Satu, mengapa para misionaris menulis ini ujung bumi? Ada apa? Saudara, waktu itu Pak Bambang Budianto charter helikopter kami ke Oksibil, ke piramid untuk melihat. Seorang hamba Tuhan menangis waktu bersama kami. Kok masih ada orang seperti ini di zaman modern ini? Saya sampai ke pedalaman, melihat, kenapa ujung bumi? Akhirnya saya percaya. Kenapa? Karena satu-satunya daerah di dunia, catatnya di dunia, yang masih ada manusia hidup pada zaman batu hanya di Papua. Suatu hari saya ketemu seorang antropolog dari Italia di Bandara Biak. Itu tahun 92 kira-kira. Dia fasih bahasa Indonesia. Papua itu satu-satunya tempat di dunia ini, saudara, yang para ahli terbanyak kumpul. Baik dia antropolog, baik dia orang biologi, kumpulnya paling banyak di Papua. Kita nggak pernah tahu kalau di pedalaman, di hutan-hutan itu banyak peneliti orang asing. Kalau saudara sering dengar channel National Geographic, paling banyak mengungkap masalah Papua. Hampir tiap hari mereka menemukan, baik itu biota laut yang baru ditemukan, baik itu jenis-jenis tanaman yang baru ditemukan, floranya, baik itu jenis binatang yang baru ditemukan. Itu semua ada di Papua. Para peneliti kumpul di sini. Dengar, gereja Papua sudah ribuan doktor lulus jadi doktor S3 karena mereka meneliti Papua. Dengarkan ini, ribuan doktor jadi doktor karena meneliti di Papua. Berarti di tanah ini bukan cuma kekayaan secara materi, tiap ada ilmu yang masih tersembunyi cukup banyak di tanah ini. Hal yang kedua saya teliti. Sebagai pendeta, saya tidak mau buka gereja asal buka gereja, tidak. Nah itu sampai hari ini saya bersyukur. Di banyak tempat saya tetap diakui, saya adalah satu-satunya pendeta yang masuk Papua tidak pernah buka gereja. Saya pegang Wahyu 21. Ayat yang ketiga dan 4, saudara. Di dalam Wahyu 21 ayat 3 dan 4 ada firman yang hebat. Lalu aku mendengar dari takhta itu suara yang nyaring, gerejaku ada di tengah-tengah manusia. Saya ganti kata kemah, karena kemah itu memang gereja. Gerejaku ada di tengah-tengah manusia, dan aku, Bapa di surga, akan diam dengan mereka, dan mereka akan jadi umatku, dan aku akan jadi Tuhan mereka. Saudara dengar, yang membuat Papa di surga pindah ke dunia karena ada gerejanya di dunia ini. Saya ulang lagi, ini ayatnya. Yang membuat pencipta alam semesta tidak betah diam di surga. Dia mau pindah ke dunia karena dia lihat ada kita di sini. Dengan kata lain, gereja bukan cuma wakil Tuhan, gereja bukan cuma teman sekerja Tuhan, gereja bukan cuma sekedar buat ibadah. Tapi di mana ada gereja, di situ harus ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, setan mana berani bekerja? Betul? Maka kalau daerah kita, daerah Kristen, masih lebih banyak setannya, berarti Tuhan tidak ada di gereja-gereja kita. Kemarin saya katakan, pertengahan 90-an Pak, waktu berdoa Tuhan tunjukkan saya kaget. Ternyata takhta iblis di Papua itu dikuamki lama, Pak. Maka itu sampai hari ini perangnya nggak pernah selesai, saudara. Ngeri kuamki lama. 90-an belum apa-apa. Saya sudah pernah sampaikan ini pada gereja di Timika. Tadi saya keliling sebentar nggak jauh. Saya sedih melihat Wamena. Begitu banyaknya sekolah di Wamena yang dikelola oleh gereja. Seharusnya kalau gereja itu mau bersatu, buat aja satu yang bagus, kerjakan bareng-bareng.
maka tenaga, dana akan terfokus. Kalau begini terpencar-pencar. Kenapa kita nggak mau duduk bersama hamba-hamba Tuhan? Kenapa kita masing-masing menonjolkan nama organisasi kita? Saya lanjutkan ayat 4. Kata pertama ayat 4 Wahyu 21. Begitu gereja ada di tengah-tengah manusia, saudara. Dan akan menghapuskan apa? Segala air mata dari mata mereka. Sejak tahun 70-an, saudara, Wahyu 21 itu jadi ayat, jadi pegangan, jadi motivasi saya melayani sebagai pendeta. Dengarkan baik-baik gereja. Ternyata menurut Wahyu 21 ayat 3 dan 4 itu begini. Di mana ada gereja, maka seluruh masyarakat di sekitar gereja itu tidak boleh menangis lagi. Karena begitu gereja ada di tengah-tengah manusia, lalu Yahweh pindah dari surga ke dunia, diam bersama manusia. Ingat di ayat 3, saudara dan saya bukan manusia itu. Manusia di ayat 3 itu semua orang yang belum diselamatkan. Saudara dan saya adalah gereja itu sendiri, kemah itu. Waktu saya datang ke Papua, karena saya sudah punya prinsip ayat ini, saya itu meneliti apa yang membuat anak-anak Papua itu menangis. Apa? Maka sekian bulan pertama, setelah beberapa kabupaten saya kunjungi, saya menemukan jawaban. Papua butuh pendidikan. Tidak ada tanah. Dengar saudara, ahli-ahli geologi sudah mengetahui, tidak ada tanah sekaya tanah Papua di dunia ini. Tidak ada. Tapi mengapa orangnya miskin? Mengapa kita masih tertinggal bahkan terbelakang? Karena salah satu sebab, nggak ada pendidikan yang terbaik. Lalu kami doa mencari wajah Tuhan. Apa harus kami buat? Sampai saya panggil satu konsultan pendidikan dari IKIP Negeri Surabaya. Saya bayar untuk kesini, coba teliti. Kenapa? Ahli pendidik ini setelah sekian minggu di Wamena, cari sampel, dia kaget. Maka itu kenapa orang-orang Papua yang waktu itu ya, sekarang sudah beda, sedikit sekali yang bergerak di bidang eksakta atau teknik. Kenapa kita lebih banyak ke sosial? Nah, dari ahli ini saya mendapat jawaban. Ternyata ada gen, ini kalau istilah genetika, yang lain dari banyak suku yang lain. Ada gen dalam hidup orang Papua ini yang susah merangkum bilangan pecahan. Maka dikatakan perlu ahli genetika untuk datang ke sini. Saya bilang kalau itu saya nggak sanggup bayar. Mahal sekali. Tahun 92 itu di Indonesia baru ada 2 ahli genetika. Satu di Jakarta, satu di Surabaya. Orang belum banyak tahu soal DNA, kromosom Indonesia belum banyak. Sekarang sudah mulai. Pantas. Kenapa kita di Papua sosial lebih kuat? Ilmu-ilmu sosialnya daripada ilmu eksaktanya. Ternyata ada kelainan gen ini tadi. Sampai hari ini saudara di pasar-pasar, maafkan saya. Sampai hari ini lihat. Di Nabire saja. Saya berkatakan kota yang cukup besar. Saya nggak tahu di pasar Hamadi, di pasar-pasar yang lain. Mengapa orang-orang kalau jual di pasar tidak pernah ada angka ratusan, harus genap ribuan semua? Ini rahasianya. Lalu ayo kita doa. Di situ Keluaran 25-22 Tuhan jawab. Ketika kami doa puasa bersama guru-guru di Wamena ini, Yahweh memberi jawaban untuk memulai pendidikan di Papua supaya bangsa ini nggak menangis lagi. Mulai dari TK berpola asrama. 18 tahun Daniel kamu baru tahu hasilnya. Saya langsung melek doa itu. 18 tahun saya umur berapa nanti? Kenapa 18 tahun? 13 tahun itu TK sampai SMA lulus. Diperkirakan 4 sampai 5 tahun S1 selesai. Kami tanya lagi, Papa, apakah ada cara lain untuk membuat Papua ini berubah? Tidak ada, harus dari TK diasramakan. Saudara,